Halo guys, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Minggu depan itu adalah pekan krusial bagi Bursa Efek Indonesia. Jumat kemarin, bursa saham dunia itu berguguran. Imbas dari kenaikan suku bunga acuan oleh BOJ atau Bank of Japan. Walaupun IHSG Jumat kemarin datar-datar saja, sebenarnya itu bisa dipahami karena ini adalah pekan-pekan di mana laporan keuangan Q2 2024 itu banyak dirilis. Kita akan bahas dampaknya pada IHSG minggu depan. Karena perubahan suku bunga saja dampaknya bisa sangat signifikan dan panjang. Kita juga akan melihat bagaimana reaksi Bank Indonesia pada bulan depan terkait suku bunga acuan Bank Indonesia. Kenaikan suku bunga oleh BOJ itu adalah sebuah respon dari meredupnya industri otomotif Jepang oleh agresivitas industri otomotif China, khususnya pada kendaraan listrik atau electric vehicle. Nah, mari kita lihat bagaimana indeks saham di Asia. Nikkei 225 memimpin penurunan sebesar minus 5,81%, diikuti oleh Shanghai sebesar minus 3,86%. Penurunan yang sangat signifikan imbas menguatnya yen Jepang dari 155 yen per dolar Amerika menjadi 145 yen per dolar Amerika. Nah, respon negatif itu juga berlanjut di Eropa. Semua indeks saham itu turun lebih dari 1%. Dan pasar utama Eropa, Inggris, Prancis, dan Jerman semua negatif. Ini menunjukkan magnitude negatif yang sangat kuat. Begitu juga dengan indeks saham di Amerika. Saham industri teknologi Nasdaq yang selama ini menjadi motor dengan Nvidia sebagai penggerak utama justru turun minus 2,43%. Apakah ini sebuah fluktuasi biasa saja? Tentu saja tidak. Ini adalah puncak dari rentetan peristiwa yang kemudian kuat magnitudenya karena direspon oleh Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang. Pada hari Rabu 31 Juli 2023 kemarin, Bank Sentral Jepang mengawali guncangan dengan menaikkan suku bunga dari 0,1% menjadi 0,25%. Nah, pada hari Kamis 1 Agustus 2024, The Fed itu menahan suku bunga acuannya. Di Kamis yang sama, Bank of England menurunkan suku bunga acuannya dari 5,5% menjadi 5%. Nah, kalau kita perhatikan vote di BOE ini terkesan respon mendadak menyikapi apa yang dilakukan di Jepang karena hasil vote-nya cukup seimbang. Nah, apa sebenarnya duduk permasalahannya dan bagaimana dampaknya pada Bursa Efek Indonesia dan ekonomi nasional? Menurut data dari World Economic Forum tahun 2021, sejak 2021, industri otomotif China mengalami lonjakan ekspor otomotif yang sangat signifikan, menggeser posisi Amerika yang sebelumnya di posisi 4. Kemudian di tahun 2022 terus naik secara signifikan, menjadi runner-up, menggeser sekaligus posisi Jepang dan Korea Selatan. Dan di tahun 2023 sempurna menjadi nomor 1, menggeser posisi Jerman. Nah, jika kita perhatikan di sisi lain, tren teknologi otomotif Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan juga Amerika itu justru semakin turun dan turun lebih signifikan di tahun 2023. Kenaikan ekspor otomotif China sebagian besar didorong oleh kendaraan listrik BYD dan Giant Factory Tesla di Shanghai, serta produsen kendaraan listrik lain seperti misalnya Wuling dan kawan-kawan. Setelah menghantam Amerika dengan produk teknologi melalui Huawei, ZTE, Alibaba, dan DJI, kini China sukses menghantam Jepang di industri otomotif. Nah, perlu diingat bahwa belanja mobil dan teknologi, di dalamnya termasuk HP dan e-commerce, adalah sebuah belanja besar bagi rumah tangga modern saat ini. Nilai jual satuan mobil dan HP itu tinggi setelah perumahan. Nah, di sisi lain, repeat order untuk mobil dan HP itu termasuk lebih cepat. Karena biasanya konsumen itu akan berganti produk paling tidak 5 tahun sekali setelah selesai masa kreditnya.
Dan juga sekitar 4 tahun untuk HP, karena biasanya dalam usia rentang 4 tahun itu kondisi HP sudah lemot dan jadul. Gitu ya. Nah, di sisi lain juga kita melihat bahwa ekosistem industri yang terbentuk di sektor otomotif dan HP itu sangat luas. Mulai dari produsen plastik, material non-metal, kemudian elektronika, dan bahkan finance untuk pembiayaannya. Jadi bisa dipahami bahwa betapa khawatirnya Amerika dan Jepang atas dominasi China saat ini. Nah oke, kira-kira apa dampaknya pada ekonomi Indonesia? Bisa dikatakan saat ini ekosistem industri manufaktur itu sudah hampir mati. Bukan saya pesimis gitu ya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana bergugurannya atau berjatuhannya beberapa manufaktur di 2-3 tahun belakangan ini, itu menunjukkan bahwa situasi memang tidak terlalu kondusif di Indonesia. Bahkan industri yang secara tradisional kita unggul, seperti misalnya tekstil, kaca, semen, lantai keramik, sepatu, itu hampir semuanya mendapatkan tekanan kuat dari produk-produk China. Nah, akibat lemahnya ekosistem manufaktur, mau bikin pabrik apapun seolah-olah itu memang sulit gitu ya di Indonesia, karena harga produknya sulit untuk bisa bersaing. Jadi, wacana tarif masuk 200% untuk produk China, menurut saya menjadi tidak relevan. Dan sulit terrealisasi dan distorsinya terlalu besar, dan masalahnya ada di hulu, bukan sekedar pada harga akhir. Nah, bisa jadi yang muncul justru pasar gelap dan barang-barang selundupan yang makin sulit dikendalikan. Akibat melemahnya ekosistem industri manufaktur di Indonesia saat ini berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah bawah. Hal ini tercermin dari grafik total sales dan dari emiten sektor consumer non-cyclical di Bursa Efek Indonesia. Nah, berikut ini adalah tabelnya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana dalam bentuk grafik. Nah, saya bisa simpulkan sebagai berikut dari tabel dan grafik di atas. 3 emiten dengan tren positif dengan note berupa tanda bintang, yaitu CMRY dengan slope 4,39%, AMRT dengan slope 2,66% dan CPIN dengan slope 1,85%. CMRY atau Cimory itu adalah konsep produsen yogurt dan susu yang sukses memadukan bisnis minuman melalui branding wisata Cimory Dairyland di kawasan Puncak Bogor. Dengan positioning yang kuat sebagai minuman sehat alami dan berada di area wisata dengan nuansa peternakan, maka kemudian ketika IPO itu CMRY sukses ya. Bisa dikatakan sukses karena sehingga mereka bisa membuat langkah-langkah ekspansi. AMRT atau Alfamart, seperti yang kita tahu, jaringan retail ini tahun kemarin sukses melakukan aksi korporasi terkait dengan Alfamidi dan struktur logistiknya. Sedangkan CPIN atau Charun Popan adalah pakan ternak dan industri peternakan terintegrasi asal Thailand. Jadi ketiga saham tersebut itu adalah saham-saham yang memang memiliki slope kenaikan yang paling tinggi. Sedangkan HMSP dan ULTJ itu bisa dibilang kondisinya stagnan. Selebihnya ICBP, UNVR, MYOR, ya, INDF, GGRM dengan tren negatif. Ini adalah nama-nama besar, siapa sih yang tidak kenal mereka? Produsen Indomie, produk-produk Unilever, aneka makanan dan minuman seperti Mayora, Indofood, dan rokok gudang garam. Nah, turunnya total sales para raksasa ini merupakan indikasi turunnya daya beli masyarakat. Memang benar bahwa daya beli bukan satu-satunya faktor. Karena ada beberapa faktor lainnya yang bisa juga berdampak pada penurunan dari beberapa perusahaan besar tersebut, seperti misalnya perubahan dari preferensi konsumen, kompetisi dan inovasi, faktor internal perusahaan, ataupun kondisi ekonomi makro. Nah, tetapi mari kita telisik ya beberapa faktor tersebut. Misalnya mengenai perubahan preferensi konsumen, sangat mungkin memang terjadi pada industri rokok khususnya, apalagi sejak naiknya cukai rokok dan isu kesehatan pasca COVID-19.
Yang berikutnya, faktor kompetisi dan inovasi. Kompetisi dan inovasi mungkin juga dialami oleh Unilever, Mayora, Indofood terkait makin tangguhnya UMKM sektor makanan dan minuman. Dan itu tentu menjadi sebuah kompetitor yang perlu menjadi atau disadari oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut. Yang berikutnya adalah faktor internal perusahaan. Pasca COVID-19, arus kas perusahaan belum sepenuhnya pulih untuk membalikkan kondisi minus di masa-masa COVID. Dan itu menjadi salah satu faktor yang bisa menghambat pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Yang berikutnya adalah kondisi ekonomi makro. Ini adalah faktor yang paling banyak dialami industri saat ini. Daya beli masyarakat yang belum pulih menyebabkan perusahaan juga tidak bisa melakukan tingkat utilisasi produksi yang optimum. Nah, akibatnya adalah persentase biaya overhead meningkat dalam biaya produksi. Apakah kondisinya begitu buruk? Nah, untuk menyimpulkan hal ini, apakah kondisinya memang begitu buruk? Tentu kita tidak bisa ambil dari salah satu sisi atau satu data saja. Tetapi yang perlu diingat bahwa perlu upaya kuat untuk meningkatkan daya beli. Bukan dengan razia sampai ke toko-toko atau menaikkan pajak, tetapi dengan membangkitkan kembali ekosistem industri dan manufaktur. Nah, jika industri manufaktur kita melemah, kita masih bisa beralibi. Hal ini juga dialami oleh Amerika, Jepang, Eropa yang merupakan raksasa industri. Tetapi jika kontraksi juga terjadi di industri makanan minuman, ini bisa menjadi sebuah sinyal kuat untuk segera membenahi dan memberi kepastian bisnis di Indonesia. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi. Ketika total sales dari sektor consumer non-cyclical itu turun, menjadi sebuah sinyal yang kuat bahwa industri secara keseluruhan itu mengalami masalah dalam hal biaya produksi, dalam hal teknologi, dan supply chain. Nah, jadi apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari uraian di atas? Yang pertama, bahwa minggu depan adalah memang pekan krusial bagi Bursa Efek Indonesia, paralel dengan saatnya dirilis laporan keuangan di Q2 2024. Dan yang berikutnya adalah bagaimana bergesernya dominasi industri oleh China dari negara-negara yang sebelumnya Amerika, Jepang, dan Jerman, serta beberapa negara maju lain. Itu menjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan di peta industri dunia. Dan turunnya sektor consumer non-cyclical di Indonesia itu menjadi hal yang patut menjadi perhatian penting. Karena ekonomi Indonesia itu digerakkan oleh konsumsi rumah tangga. Sehingga kalau sektor consumer non-cyclical itu turun, itu menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian besar. Karena menjadi indikasi bahwa melemahnya daya beli dan kurang kondusifnya kondisi industri di Indonesia. Nah, tentu saja saham-saham di sektor-sektor tersebut itu tentu akan menjadi perhatian. Nah, oleh karena itu perlu sekali industri non-cyclical khususnya itu dipulihkan agar IHSG itu kembali meningkat. Nah, semoga apa yang sudah saya uraikan ini menjadi satu insight bagi Anda untuk kemudian memperhatikan kira-kira bagaimana saham-saham di consumer non-cyclical yang akan mengalami pergerakan-pergerakan yang tentu akan sangat berbeda di pekan depan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya.